Halo guys, selamat datang di Vivino Hatarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema siapa diri kamu sekarang ya? Siapa diri kamu saat ini? Saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya resonate ya, karena ini pembacaan umum, energinya banyak kurang ya, jadi bisa resonate, bisa nggak. Bisa sebagian aja yang resonate, atau bisa semuanya resonate buat kamu. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya. General reading. Siapa diri kamu sekarang? Siapa diri kamu sekarang? Ya, kamu sekarang orang yang selalu fokus pada karir, fokus pada usaha, fokus pada kestabilan finansial, fokus kepada kesuksesan. Ya, kamu tidak lagi terpengaruh oleh hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol. Kamu tidak lagi terpengaruh oleh hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Ya, kamu tidak lagi fokus atau tidak lagi terpengaruh pada ya hal-hal remeh, hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak berfaedah gitu ya. Kamu hanya fokus pada hidupmu, fokus sama diri kamu, fokus pada pertumbuhan, ya pertumbuhan diri, pertumbuhan kehidupanmu, ya value-mu. Dan di sini yang paling kamu fokuskan adalah karir, pekerjaan, usaha, ya, stabilan finansial. Siapa diri kamu sekarang? Kamu orang yang udah berdamai dengan hidupmu, udah berdamai dengan masa lalumu. Kamu sudah tidak cemas, kamu sudah tidak overthinking lagi dengan masa depanmu, gitu ya. Kamu benar-benar ngejalanin saat ini, ya. Kamu menikmati momen saat ini. Kamu tidak lagi ada penyesalan untuk masa lalu, kamu tidak lagi ada kecemasan, overthinking untuk masa depan, ya. Jadi kamu menikmati momen saat ini, ya. Dan kamu benar-benar kayak udah ikhlas, udah legowo dengan apa yang Tuhan kasih. Ya, apa yang kamu miliki saat ini, kamu mampu mensyukurinya. Ya. Dan apa yang terjadi di dalam hidupmu, kamu ikhlas, kamu legowo, ya, dan kamu tipikal orang yang mampu berserah, gitu ya. Ketika kamu tidak mampu lagi untuk mengontrol, mengendalikan, ya, kamu udah mampu melepaskan. Kamu mampu untuk let go. Kamu mampu untuk berserah, ya, kepada Tuhan. Ya, jadi ketika kamu sudah tidak mampu untuk menyelesaikan, tidak lagi mampu untuk mengendalikan, ya udah, kamu lepaskan, kamu serahkan ke Tuhan, gitu. Jadi energi kamu itu ringan, aura kamu ringan karena kamu tidak lagi menyimpan dendam, kamu tidak lagi menyimpan amarah, tidak lagi menyimpan kekesalan. Ya, jadi ketika kamu lagi ada di kayak emosi-emosi yang negatif, gitu ya. Kamu lagi kesel, kamu lagi marah, kamu tuh mampu untuk menetralkan. Kamu mampu untuk meregulasi, kamu mampu untuk melepaskan,
emosi-emosi negatif itu. Jadi kamu punya kemampuan untuk meregulasi emosi kamu dan kamu udah kayak memiliki kesadaran gitu ya. Memiliki kesadaran, kamu paham dengan emosi kamu dan kamu tahu bagaimana untuk melepaskan emosi-emosi negatif itu. Jadi ya kamu tidak lagi terkungkung oleh emosi-emosi negatif gitu ya. Makanya kamu penuh kedamaian. Ya, hidup kamu penuh kedamaian, ya hati kamu, batin kamu juga damai, tenang gitu ya. Kamu tipikal orang yang sudah tidak lagi kompromi dengan yang namanya drama. Ya, jadi dari dua kartunya ini kamu itu fokus dengan hidupmu, fokus dengan apa yang bisa kamu kontrol, fokus dengan apa yang bisa kamu kendalikan gitu ya. Siapa diri kamu saat ini? Ya, kamu orang yang selalu bertindak gitu ya. Ketika kamu sudah memiliki rencana, ide gitu ya, kamu akan selalu mengeksekusi. Jadi tidak cuman ngomong doang ya, nggak cuman wacana doang gitu. Tapi ketika di kepala kamu udah ada ide gitu ya, udah ada kayak pemikiran gitu, kamu tuh akan langsung bertindak, kamu akan langsung eksekusi. Kamu tidak tahan menunggu gitu ya. Kamu tidak tahan untuk menunggu hari esok gitu ya. Kalau bisa dilakukan sekarang, kenapa nunggu besok gitu ya. Gitu. Jadi kadang bisa dibilang juga kamu memang kayak bisa bisa kepikiran gitu. Kalau kamu udah punya ide, ya itu tuh harus segera dilakuin. Kalau enggak, itu kamu akan jadi banyak kepikiran gitu ya. Akan kayak ada yang ngeganjel gitu ya. Jadi bisa dibilang juga agak nggak sabaran juga gitu ya, karena pokoknya harus sekarang gitu ya. Aku udah punya pemikiran seperti ini, ide seperti ini harus segera dilaksanakan. Ngapain nunggu besok gitu kan? Kalau bisa dilakukan sekarang ya udah sekarang aja gitu. Eksekusi, orangnya tuh penuh eksekusi, penuh tindakan ya, dan kamu tipikal orang yang nggak bisa untuk bersantai-santai. Ya, harus ada yang kamu lakukan. Jadi kalau kamu santai itu malah kamu banyak pikiran. Kalau kamu santai itu jadi bawahnya tuh overthinking. Makanya kamu tuh ya harus ada yang kamu kerjakan gitu ya, harus ada yang kamu lakukan. Jadi kamu orang yang nggak bisa diem. Ya. Ya, kamu tuh kayak kayak cermin gitu ya, kayak cermin. Jadi eh kayak ketika orang baik sama kamu, ya kamu akan lebih baik ke mereka. Ketika mereka menghargai kamu, kamu akan lebih menghargai mereka, gitu ya. Tapi ketika mereka nggak menghargai kamu, mereka suka bikin drama, suka bikin kegaduhan, ya kamu tahu bagaimana cara untuk bikin mereka, ya orang-orang itu jerah, ya. Bikin orang-orang itu berpikir dua kali untuk uh, bikin kegaduhan sama kamu, ya. Kamu bisa bikin uh, orang itu bersikap hati-hati sama kamu. Gitu ya, kamu orang yang tegas. Ya, kamu orang yang disiplin. Kamu orang yang adil. Gitu ya. Dan kamu tuh orang yang tidak bisa melihat ketidakadilan. Gitu ya. Mungkin kadang ada orang yang iya awalnya baik gitu ya. Atau kadang ya kamu kan berusaha berbuat baik sama siapapun ya, bersikap baik sama siapapun. Kamu berusaha untuk menghargai siapapun. Tapi ketika orang tersebut, ya, ketika orang mendapatkan sikap baikmu, kepedulianmu, tapi mereka justru kayak
apa ya, kurang ajar gitu ya. Mereka justru bersikap kayak berlebihan, merasa merasa kayak aku harus mendapatkan semuanya atau kayak ada sikap eh apa ya, banyak maunya gitu. Ketika dikasih kayak gimana sih? Ya, ketika kamu ngasih satu, minta dua, minta tiga, ya, itu tuh kamu bisa ngasih pengertian gitu ya. Bisa ngasih eh pelajaran gitu ya, bahwa harus adil gitu ya. Jadi yang paling kerasa itu adalah kamu orang yang berjiwa adil gitu ya. Kamu sangat adil dan kamu tidak bisa untuk tidak adil. Kamu tidak bisa untuk kayak pilih kasih gitu ya. Atau kamu juga nggak bisa yang berat sebelah gitu. Jadi kamu memperlakukan semua orang itu dengan ya sama rata, nggak berat sebelah gitu. Jadi ya kamu menghargai semua orang dan nggak ada orang yang dispesialkan gitu ya. Kamu memperlakukan semua orang itu dengan sama gitu ya. Siapa dirimu saat ini? Iya, kamu, kamu ini orang yang, hmm, ini orang yang sangat cerdas, orang yang sangat pintar, ya. Dan punya rasa ingin tahu yang besar, ya. Ketika kamu bareng sama orang, terutama orang yang emang pengetahuannya udah banyak gitu ya, kamu tuh kayak akan mengosongkan gelas kamu. Kayak kamu akan siap untuk terus belajar, ya. Kamu akan selalu haus dengan pertumbuhan, kamu selalu haus dengan pengetahuan. Ya, jadi kamu selalu mengisi kepala kamu dengan ilmu. Ya, jadi investasi kamu itu di kepala kamu. Ya, mungkin kamu agak cuek gitu ya dengan eh, kayak penampilan gitu ya. Ini bukan berarti kamu nggak peduli, tapi memang karena fokus kamu ini di kepala kamu gitu ya. Kamu selalu menambah ilmu. Kamu selalu mengisi kepala kamu dengan ilmu. Ya mungkin di sini ada beberapa kalian yang suka mendengarkan podcast gitu ya, podcast yang berbobot gitu ya. Terus kalian ada juga kayak kalian yang suka membeli buku gitu ya, karena kalian memang suka belajar gitu. Tapi sebenarnya secara fisik kamu itu cantik, kamu ganteng ya, kamu menarik. Dan tapi di sini yang membuat kamu menarik sebenarnya apa yang ada di kepala kamu. Isi kepala kamu itu yang bikin kamu sebenarnya menarik. Ya, karena orang kayak kamu tuh nggak akan bikin bosen. Ya, karena kamu tahu banyak hal gitu ya. Jadi ketika kamu diajak ngobrol itu kamu pasti nyambung. Ya, siapa diri kamu saat ini? Kamu orang yang disiplin. Disiplin tinggi. Ya, kamu pandai mengatur waktu, kamu pandai mengelola waktu, ya. Dan iya, kamu mampu untuk ya, jadi kamu memiliki kemampuan dalam memanajemen gitu ya, memanajemen waktu, memanajemen diri gitu ya. Namanya kebosanan, itu kan kadang pasti ada ya. Rasanya bosan, eh
lelah, capek, jenuh, gitu kan. Itu kan hal biasa, apalagi itu adalah rutinitas yang diulang-ulang setiap hari, itu kan namanya bosen, ya. Lelah, capek, burnout, jenuh, itu kan pasti selalu ada. Tapi di sini kamu memiliki kemampuan untuk meregulasinya. Jadi kayak, ya, kamu bisa melepaskan perasaan-perasaan jenuh tersebut mungkin dengan me time, ya, dengan mendengarkan musik, dengan berolahraga, yoga, gitu ya, untuk meningkatkan semangat kamu, untuk mengembalikan semangat kamu, ya, sehingga ya sehari-harinya tetap produktif, ya, tetap disiplin. Di sini karena aku rasakan tuh kamu memiliki kedisiplinan yang tinggi. Tapi ya, disiplin yang tinggi ini adalah ya karena kamu memiliki kemampuan untuk memanajemen diri kamu. Ya, siapa diri kamu? Kamu orang yang sangat rasional. Kamu orang yang sangat logis. Ya, setiap kali dalam pengambilan keputusan, gitu ya, itu kamu lebih menggunakan logika kamu, ya, rasionalitasnya kamu. Jadi kamu tidak dikontrol oleh emosi kamu, ya. Tapi kamu mampu mengontrol emosi kamu. Kamu mampu bersikap tenang, kamu mampu bersikap realistis, gitu ya. Meskipun dalam tekanan, ya, dalam kondisi kamu lagi tertekan, banyak tekanan, kamu dikasih pilihan, gitu ya. Kamu tuh mampu untuk berpikir rasional. Jadi kamu tidak menggunakan emosi kamu dalam pengambilan keputusan. Kamu cukup hati-hati, ya, terutama ketika kamu diharuskan untuk mengambil keputusan, kamu akan sangat hati-hati mempertimbangkan setiap baik buruknya, kamu akan mempertimbangkan konsekuensinya, gitu ya, dampaknya, gitu. Jadi ada kehati-hatian, terutama dalam pengambilan keputusan. Kamu tidak akan menggunakan emosi kamu. Kayak emosi kamu akan kamu kesampingkan jauh-jauh, gitu ya. Tapi bukan berarti kamu ini tanpa emosi, enggak, ya. Namanya manusia semua pasti memiliki emosi, gitu ya. Tapi karena kamu orang yang waspada, kamu orang yang hati-hati, kamu orang yang rasional, logis, gitu ya. Jadi kamu akan berpikir kayak, iya, kamu mampu untuk melihat atau baik buruknya sebelum mengambil keputusan. Itu makanya ketika kamu mengambil keputusan itu kamu menjadi apa? Iya, keputusan yang kamu ambil biasanya yaitu adalah yang memang udah yang terbaik, dan kamu tidak akan ada penyesalan gitu setelah kamu mengambil keputusan A, karena kamu memang benar-benar mengambil keputusan dengan kesadaran, ya, dan dengan kematangan kamu, dengan pertimbangan kamu. Makanya ketika kamu mengambil keputusan, ya, tidak ada lagi penyesalan, gitu ya. Kamu sangat tenang, kamu logis. Memang kesannya kamu dingin, ya. Kalau di luar orang tuh ngerasain kayak kamu tuh orangnya dingin, kamu tanpa emosi, gitu ya. Kamu nggak yang meledak-ledak, nggak yang meluap-luap, gitu. Ya, kamu orang yang memiliki inisiatif, ya. Kamu tidak menunggu instruksi,
gitu ya, dalam bertindak, ya, dalam bekerja, dalam melakukan sesuatu. Kamu tidak menunggu instruksi, kamu tidak menunggu arahan, gitu ya. Kamu tahu apa yang harus kamu kerjakan, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, gitu ya. Kamu orang yang mandiri juga, ya, mandiri, tidak bergantung sama orang lain, tidak bergantung pada, maaf ya, aku post videonya sebentar. Oke. Kamu tidak bergantung pada orang lain. Ya, kalau kamu masih bisa melakukan sendiri, udah kamu lakukan. Gitu ya. Jadi kamu nggak manja, kamu nggak bergantung. Dan kamu orang yang berani. Berani ngambil resiko. Ya, meskipun nanti ujung-ujungnya salah, nggak apa-apa. Gitu kan. Lakukan aja dulu, kerjakan aja dulu. Gitu. Jadi kamu nggak nggak ada keraguan, ya, kamu percaya diri, kamu memiliki keyakinan diri yang baik, gitu ya. Kalau kamu ya udah lakukan aja dulu, gitu ya. Karena nanti kalau salah ya udah benerin lagi. Jadi kamu tidak menunggu orang lain untuk mm, bertindak, baru kamu bertindak. Ya kalau kamu bisa melakukan ya udah, kenapa harus nunggu, gitu ya. Dan kamu cukup peka dengan kebutuhan orang lain, kamu cukup peka dengan apa yang terjadi di sekitar kamu, gitu. Makanya di sini kamu nggak bergantung sama orang lain, tapi kadang, ya, orang lain cukup bergantung sama kamu. Orang lain kadang menunggu kamu bertindak, menunggu kamu melakukan sesuatu, gitu ya. Ada yang pada akhirnya bergantung sama kamu karena inisiatifnya kamu, ya, karena kamu yang selalu bertindak cepat, gitu ya. Akhirnya ada orang-orang yang menunggu kamu untuk bertindak lebih dahulu, gitu ya. Dan kamu peka dengan kebutuhan orang-orang sekitar. Iya. Siapa dirimu? Oke. Creativity. Kamu orang yang kreatif, ya, penuh kreativitas. Kamu selalu memiliki ide di kepala kamu, gitu ya. Banyak ide-ide kreatif. Ya, kamu orang yang imajinatif, ya, punya imajinasi yang baik, ya. Kadang em, kamu tahu bagaimana menyelesaikan setiap uh, project, gitu ya. Atau kamu tahu gimana menyelesaikan pekerjaan tanpa atau kamu tuh tahu cara tercepat untuk menyelesaikan masalah, tahu cara tercepat untuk menyelesaikan pekerjaan. Kadang-kadang kamu nggak harus menggunakan prosedur, gitu ya, dalam bekerja. Kamu tidak menggunakan prosedur dalam menyelesaikan kerjaan kamu, ya. Jadi kamu punya cara kamu sendiri untuk melakukannya, ya. Kadang juga kamu orang yang tahu bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Jadi kamu memiliki problem solving yang bagus, ya. Punya kemampuan untuk memecahkan masalah kamu, ya, masalah orang lain, gitu. Jadi kadang orang masih kebingungan, karena kalau orang lain masih kebingungan bagaimana ini untuk menyelesaikannya, tapi kamu tuh selalu punya ide, punya cara yang kadang orang lain itu nggak notice, orang lain itu nggak sadar. Baru setelah kamu kerjakan, oh iya, ternyata bisa ya, gitu ya. Tapi di sini yang paling aku rasakan itu
kemampuan kamu dalam menyelesaikan masalah. Ya. Kamu memiliki kemampuan problem solving yang baik. Ya. Memiliki kemandirian. Jadi, terutama ketika menyelesaikan masalah, menyelesaikan pekerjaan, gitu kamu nggak yang bergantung sama orang. Siapa dirimu saat ini? Kamu orang yang konsisten. Ya. Kamu handal dengan apa yang kamu lakukan. Dan kamu konsisten dengan sikap kamu. Dengan apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu kerjakan. Gitu ya. Ada konsistensi. Keandalan. Kamu bisa diandalkan. Kamu bisa dipercaya. Ya, ucapan kamu karena ucapan dan tindakan kamu itu selaras. Ya. Kalau kamu bilang A, ya apa yang kamu lakukan A. Gitu ya. Jadi ya, antara ucapan dan tindakan itu sejalan. Jadi kamu bisa dipercaya. Kamu orang yang jujur. Ya, kamu memiliki prinsip, memiliki keteguhan, terutama dalam pengambilan keputusan. Gitu ya, kamu teguh dengan keputusan kamu. Dan kamu orang yang tidak mudah untuk digoyahkan. Dan kamu percaya dengan yang namanya proses. Gitu ya, tidak ada yang namanya kesuksesan instan, itu nggak ada. Ya, jadi butuh proses. Dari butuh ya langkah demi langkah gitu, dan kamu menikmati prosesnya. Ya, kamu orang yang sangat terencana. Kamu benar-benar kayak merencanakan hidupmu. Gitu ya. Ada kedewasaan, ada kematangan, ya, kematangan secara emosi, ya. Ada maturity di sini, kedewasaan. Kesadaran juga. Oke ya, di sini zodiak yang terbaca. Aku lebih merasakan di Gemini, Libra, Aquarius. Ya, kenceng banget energinya. Kemudian Leo, Aries, Sagittarius. Ya, ada juga Virgo. Ya, Virgo, Capricorn, kenceng. Kemudian ada Pisces, Cancer, Scorpio. Ya, tapi lebih kenceng di Pisces-nya. Oke, ya. Sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.